Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Pengasih Randi dari Informatika akan menjelaskan tentang bagaimana membuat website dengan menggunakan WordPress. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mendownload dua aplikasi dasar yaitu Exam dan WordPress. Silakan download Exam. Nanti saya drop link di link description dan WordPress. Nah, untuk Exam ini silakan diinstal. Yang pertama diinstal dulu seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, karena saya sudah menginstal, maka saya lewati. Kemudian WordPress ini yang sudah di-download silakan diekstrak. Nah, setelah diekstrak ini WordPress kita copy. Setelah diekstrak kita copy ke file exam. Nah, file exam yang sudah tadi kita install. Nah, karena saya taruh di sini, saya buka, kemudian buka htdocs. Kemudian pindah ke sini. Nah, karena saya sudah pindah, ini WordPress yang tadi sebelumnya kita udah ekstrak, kita ganti nama dengan nama website yang kita inginkan atau enggak nama yang diinginkan. Saya akan buat info Valorant. Nah, ini untuk membuat website nanti. Setelah itu jangan lupa nanti di exam control untuk dijalankan, karena kalau tidak dijalankan maka tidak akan bisa dibuka di website, di web browser kita. Nah, kemudian setelah dipindah ke file exam, silakan buka Chrome. Nah, di Chrome ini dibuka localhost php myadmin. Nah, di sini kita akan membuat database. Nah, saya akan buat sesuai dengan nama yang tadi file yang saya pindahkan ke file exam, info Valorant dan create. Kemudian selanjutnya membuka localhost / nama website yang tadi sudah dibuat. Saya tulis info Valorant. Nah, setelah terbuka, di sini sebelah sini kita akan ketik let's go. Di sini isi dengan nama website yang kita inginkan, kemudian username-nya diganti root seperti ini, kemudian passwordnya kita kosongkan dan kita submit. Setelah itu run the installation. Nah, setelah run installation selesai, kita akan membuat akun kita, akun untuk WordPress. Saya title seperti yang tadi, info Valorant, karena saya akan membuat website tentang isinya Valorant. Username-nya dengan nama saya, password-nya nama saya saja supaya tidak susah dengan tambahan angka. Kemudian email, saya akan taruh email saya di sini, dan ini jangan lupa di checklist dan install WordPress. Saya login. Nah, remember me supaya nanti saat masuk lagi tidak perlu login. Nah, login. Setelah login, kita akan ditampilkan tampilan WordPress di sini. Nah, di sini kita punya dashboard yang nanti kita bisa gunakan untuk mengcustom web yang kita akan buat. Nah, untuk yang pertama adalah post. Nah, post ini digunakan untuk memposting tulisan-tulisan yang kita akan buat. Nah, ketik add new di sebelah sini, dan di sini sudah ada hello world, ini bawaan dari WordPress. Pertama add new. Nah, di sini nanti tinggal mengisi apa yang kita inginkan. Ini ada setting. Nah, setting ini di sebelah sini untuk mengatur apa saja yang kita akan lakukan untuk postingan kita. Tapi yang pertama kita akan isi postingan. Untuk mempermudah pengisian postingan, pastikan kita sudah mempersiapkan file-file yang kita akan taruh di web kita agar lebih mudah pengerjaannya. Nah, pada postingan pertama saya akan membuat nama-nama agen. Nah, kemudian di sini saya sudah copy dari Word saya dan tinggal ditaruh seperti ini. Maka tulisan-tulisannya sudah ada muncul seperti ini. Nah, kita save dulu, save draft, dan
kita akan upload banyak postingan-postingan terlebih dahulu. Nah, berikut saya sudah menambahkan 1, 2, 3, 4 post untuk website saya. Nah, pada menu post ini banyak yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah search post, adalah kalau kita misalnya ingin mencari post-post yang ada di sini. Kemudian bulk action ini adalah untuk tindakan massal yang ada di sini. Misalnya ini kita udah checklist semua, kemudian apa yang kita lakukan adalah edit atau membuang ke tong sampah, maka semuanya akan pindah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita bisa mengurutkan dengan waktu yang pernah kita upload, kemudian kategori. Karena belum kategori, maka belum bisa diatur dengan kategori. Nah, setelah kita mengupload post, kita juga bisa menambahkan kategori. Nah, kategori ini kita isi dengan apa yang kita sesuaikan. Misalnya saya sini taruh dengan nama agen. Nah, kemudian deskripsi adalah agen Valorant. Add new kategori. Nah, agen. Kemudian juga bisa yang lain. Map. Deskripsinya adalah map Valorant. Silakan buat kategori sesuai apa yang diinginkan. Misalnya ada game, kemudian kategori, dan ini kategori. Deskripsi dan slug ini tergantung juga apa yang kita inginkan. Nah, kemudian teks. Teks adalah untuk memberikan tanda pada postingan-postingan kita. Misalnya game, seperti yang tadi, cuman bedanya ini adalah teks untuk memberi penanda pada postingan, dan berbeda dengan kategori walaupun cara penggunaannya hampir sama. Kemudian kita isi dengan apa yang kita inginkan. Kemudian sudah. Nah, pada postingan kita berpostingan. Nah, untuk kategori, kalau misalnya kita ingin quick edit hanya untuk menaruh kategori, kita bisa klik di quick edit ini. Nah, kemudian kita teks di sini. Nah, di sini tag akan tampil. Maka kita akan bisa menambahkan. Misalnya saya taruh semuanya, nah saya update, maka nanti masuk di kategori semuanya ini. Tapi jangan lupa untuk disesuaikan dengan kategori yang diinginkan. Nah, ini saya sudah menaruh untuk beberapa kategori. Kemudian untuk teks kita bisa menambah juga di quick edit ini. Kita tinggal klik edit, terus kita tambahkan teks di sini. Nah, misalnya saya tambah game. Kemudian Valorant. Nah, gunanya tag ini supaya nanti mudah untuk mencarinya. Kemudian update. Nah, maka nanti akan menampilkan teks di sebelah sini. Kita bisa menambahkan juga di tempat-tempat yang lain, di postingan-postingan kita yang lain. Nah, update. Kemudian akan terus seperti itu. Selanjutnya adalah media. Nah, media ini kalau misalnya kita tidak ingin ribet dalam menambahkan media, kita bisa mengupload seluruh media di sini terlebih dahulu. Yang pertama dengan add new, kemudian select file. Nah, di select file ini silakan cari di mana kita menaruh file untuk website kita. Nah, saya telah mengupload 4 gambar. Tinggal loading. Oke, selesai. Nah, maka 4 ini sudah ada di media di WordPress kita tanpa kita akan menambahkan dari postingan-postingan kita. Bagaimana kalau misalnya kita menambahkan langsung dari post? Pertama kita buka postingan yang kita ingin taruh gambarnya. Misalnya saya ingin ke map. Nah, di map ini nanti ada image seperti ini, tinggal upload, kemudian pilih gambar yang diinginkan. Saya akan menambahkan seluruhnya ada di gambar yang ada di sini. Nah, maka tampilan akan tampil di sini. Kalau misalnya kita menambahkan media dari yang sudah ada dari, nah, tinggal tambah di sini, kemudian image, kemudian media library. Nah, kalau kita buka media library, maka
gambar yang tadi kita upload sudah di sini. Kalau 4 yang ini kan tadi kita sudah upload secara manual langsung ke media library yang ada di komputer. Kalau 4 ini maka sudah ada di media library yang ada di WordPress, seperti itu. Kita bisa delete kalau tidak diinginkan. Kemudian kita save draft. Kenapa saya save draft? Karena ini adalah draft dulu, kita akan mengatur semua lalu kita bisa publish. Nah, kemudian kita kembali ke WordPress. Setelah kita mengatur semua postingan di sini seperti menambah postingan, kategori, kemudian teks, dan juga kita menambahkan media. Selanjutnya adalah halaman. Nah, nanti ini supaya mudahnya halamannya kita atur setelah kita mengatur tema. Kemudian ada komentar. Nah, komentar ini kita bisa lihat di sini, nanti sekiranya ada yang komentar di website kita maka akan menemukan di sini dan kita bisa atur menghapus atau segalanya atau meresponnya di sini. Nah, selanjutnya ke tema. Nah, di tema ini sudah ada yang bawaan dari WordPress, namun kali ini kita akan mencari yang baru. Nah, di sini banyak sekali pilihan yang kita bisa gunakan. Kemudian kalau kita ingin menambahkan di luar dari yang sudah disediakan dari WordPress, kita bisa upload tema seperti ini. Nah, nanti kita akan pilih file, kemudian tinggal gunakan. Dan ini saya tidak akan gunakan dari luar, tapi saya akan menggunakan yang ada di sini. Tema yang saya pakai adalah nama Neve. Nah, kali ini saya akan menggunakan tema yang bernama Neve ini. Kemudian install. Nah, seandainya ingin mencari tema yang lain, kemudian sebelum install ingin melihat dulu seperti yang bentuknya, bisa klik preview. Nah, di preview ini nanti bisa ngelihat preview bagaimana bentuk tampilan yang disediakan oleh tema ini. Nah, nanti di sini ada rating kalau seandainya ingin melihat sebanyak apakah orang yang menggunakan dan sebagus apa dari tema ini, dan diinstal. Kemudian setelah diinstal maka kita aktif dan publish. Kita aktifkan. Nah, kemudian kita kembali ke menu dashboard kita. Nah, di tema ini yang pertama adalah customize. Nah, di sini customize kita lakukan untuk mengcustomize web kita. Nah, ini kan template dari web template tema yang tadi kita sudah download. Nah, karena belum pro maka nanti ada hal-hal terbatas yang kita bisa lakukan. Kalau seandainya ingin melakukan perubahan lebih maka bisa membeli secara pro version dari pemilik tema ini. Untuk setiap tema akan memiliki pengaturan berbeda-beda. Jadi yang saya akan tampilkan adalah sesuai dengan tema yang saya gunakan. Setelah terinstall seperti ini, tema sudah terinstall, maka kita kembali dan kita atur halaman. Nah, kita akan ke menu page. Di menu page ini, kita akan mengatur halaman per halaman yang ada di tema tersebut, di halaman website kita. Nah, yang pertama, kita edit dari home dulu. Kita edit dari front page. Nah, di front page ini adalah template dari tema kita download dan kita akan ubah sesuai apa yang diinginkan. Nah, seperti ini saya akan ganti tulisannya dengan info Valorant ini, dan saya akan ganti informasi game Valorant. Nah, ini adalah untuk home. Nah, kemudian di sini untuk learn more-nya saya akan menggunakan website dari Valorant-nya agar sekiranya akan ada info lebih penting maka akan taruh di sini. Kemudian edit, kita copy, kemudian enter dan kita open new tab. Nah, kemudian saya akan mengganti gambar yang ada belakang sini. Replace, kita open media library. Nah, karena saya sudah ada upload gambar, saya akan ganti dengan gambar ini misalnya.
dan disesuaikan. Sini saya akan ganti warna putih. Oke. Nah, semuanya ada di sini, bisa digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, seperti itu. Maka akan menampilkan seperti ini, dan atur semuanya ada di sini dengan sesuai dengan keinginan. Setelah mengatur halaman yang tadi, kemudian bisa mengatur halaman-halaman yang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pada halaman ini, kalau misalnya kita tambahkan, tinggal add new, kemudian seperti yang sebelumnya, block action, ada mengatur filter, mencari, dan lain sebagainya. Seandainya ingin melihat bagaimana bentukan dari halaman yang ada di sini, kita klik view, dan ada seperti ini. Seandainya tidak digunakan, bisa di trace. Kemudian seperti ini ada blog, post page, view. Nah, di sini akan menampilkan post-post yang kita post. Nah, bisa dilihat kontak dan create user with blogs. Nah, misalnya seandainya ini, saya tidak ingin menggunakan ini, kemudian bisa ke trash, maka akan terbuang ke trash, terbuang sampah. Nah, setelah mengatur halaman-halaman yang ada, jika sudah halaman ini sudah selesai dibuat, maka kita bisa mengaturnya lagi di tema. Nah, di tema ini kita akan sudah mengatur yang tadi ada di halaman. Nah, maka di sini akan menampilkan sesuai dengan apa yang kita telah edit tadi. Kemudian kita akan merubah bentukan yang ada seperti di sini, seperti menu dan sebagainya. Nah, di header ini akan menampilkan pengaturan yang ada di atas. Dan kita akan, misalnya kita akan change logo. Kita akan change logo. Yang ini yang sudah kita upload. Kemudian kita select. Kita crop, kita sesuaikan dengan yang diinginkan. Kemudian klik crop image. Nah, maka logo yang di sini akan tergantikan. Kemudian kita ganti misalnya dengan info Valorant. Nah, maka akan tergantikan. Yang ini ada di atas di footer. Nah, kemudian select set icon. Nah, select set icon ini dia akan menampilkan icon yang ada di atas seperti ini. Kemudian kita crop dan akan menampilkan logo seperti itu. Kemudian selanjutnya ini header color untuk mengganti warna. Saya cukup warna ini saja. Nah, di header ini kita juga bisa change menu. Atau primary menu, nanti untuk mengatur menu secara manual ada nanti di menunya. Kemudian kita layout saja di sini. Ini untuk mengaturnya, dan style. Mau seperti apa. Kemudian mengatur warnanya. Tipografi untuk mengatur jenis style teks yang ada ditampilkan di web. Kembali, kemudian kita ke footer. Nah, di footer ini adalah bagian paling bawah, yaitu change copyright atau mengganti warna. Change copyright kalau misalnya kita ingin mengganti copyright atau hak cipta. Nah, karena kita kita tidak beli pro, maka saya tidak bisa menggantinya. Kemudian ada colors dan background. Nah, colors dan background ini untuk mengganti warna dan mengganti background. Seandainya di background kita ingin mengganti ada gambar, kita bisa ke select image. Kemudian kita tinggal pilih gambar apa yang kita ingin gunakan. Nah, background image ini seandainya kita ingin menaruh gambar lagi di belakang, karena saya sudah menaruh gambar-gambar ini, maka saya tidak perlu lagi untuk menambahkan, dan warna saya sudah cukup. Tipografi untuk mengganti jenis-jenis atau bentukan dari teks-teks tulisan yang ada di web. Karena saya sudah cukup dengan yang ada di sini, maka saya tidak perlu merubahnya. Nah, untuk menu kita bisa ngatur di sini. Nah, menu yang di sini pengaturannya sama dengan yang ada di
eh, dashboard kita. Nah, setelah customize ada menu widgets. Menu widgets ini untuk menambahkan aplikasi yang di web. Misalnya saya akan menambahkan kalender di sini, saya akan add widgets. Nah, di sini saya pencet down, maka nanti ada kalender. Saat kita membuka post, saya misalnya buka ini, view senjata, maka nanti di sini akan menampilkan kalender di sebelah sini. Seandainya ingin menambahkan widgets, tapi saya di sini tidak akan menambahkan widgets. Jadi seandainya tidak gunakan, maka bisa klik ini kemudian delete. Nah, kemudian ada menu. Nah, menu ini nanti seperti yang ada di tampilan tadi. Pada kali ini saya akan mengatur menu yang ada di sini. Pertama di blog. Nah, di blog ini saya akan isi tentang post-post saya. Nah, kemudian sini post, saya akan tambahkan semuanya di sini dan add to menu. Nah, saat di sini maka dia akan sejajar. Namun karena saya ingin masukkan di blok, maka saya tarik ke atas, kemudian geser kanan sedikit untuk menjadi submenu. Nah, seperti ini. Seandainya seperti ini, maka di blok ini akan menampilkan isi dari blog saya. Nah, untuk about, saya akan menaruh link untuk menuju website dari Valorant. Kemudian di sini custom link, saya taruh linknya, kemudian add to menu. Nah, custom link ini saya akan taruh di about, kemudian saya akan beri nama Valorant site. Oke. Nah, untuk konteks adalah untuk memberikan kontak pengguna website. Jikalau teman-teman ingin menaruh kontak yang ingin bisa dihubungi. Nah, saya berumur saya tidak akan menaruh kontak di sini. Kemudian kita akan pencet save menu untuk menu yang sudah kita atur ini. Nah, kemudian di sini minus location adalah untuk mengatur penempatan menunya ada di mana. Primary menu adalah menu utama, kemudian footer menu adalah menu yang ada data, secondary menu adalah menu kedua atau menu yang lainnya. Saya akan menemukan primary menu saja di sini. Nah, kita juga bisa mengatur menu dengan manage with live view, yaitu manage secara langsung yang sama seperti tadi di customize. Nah, maka akan menampilkan menu yang tadi kita buat. Nah, di sini masih berantakan, kita bisa ubah di sini di header, kemudian header preset. Saya akan pilih. Nah, kemudian akan rapi seperti ini. Dan di sini ada macam-macam yang bisa kita gunakan untuk mengatur apa yang kita inginkan. Mungkin seperti ini. Kemudian untuk memperbarui bisa klik publish seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengatur menu secara langsung. Nah, kemudian jikalau ingin menambah menu lagi bisa di sini. Kemudian add items, maka akan menambahkan menu yang baru. Nah, setelah kita mengatur seluruh adanya tema ini, tema, customize, widget, dan lain-lainnya, kita bisa ke menu plugin. Nah, di plugin ini sudah disediakan plugin tambahan yaitu anti-spam dan Hello Donny. Yang saya tahu di sini adalah anti-spam jikalau untuk mengatur agar tidak ada yang mengganggu web kita dari spam. Nah, kalau misalnya teman-teman yang aktifkan, tinggal pencet aktif seperti ini. Nah, maka di sini akan mengatur dari bagaimana caranya mengatur anti-spam dan setup your account di sini. Jika teman-teman ingin menggunakan anti-spam. Kemudian, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan yang lainnya, bisa add new di sini dan silakan cari plugin yang diinginkan. Plugin editor sama seperti yang tadi ada yang sebelumnya di tema. Untuk yang lebih mengerti untuk penggunaannya, dan saya tidak akan menggunakan ini. Kemudian setelah plugin ada user. Nah, user ini adalah pengguna-pengguna yang bisa mengakses web secara admin. Nah, untuk user di sini sama seperti yang sebelumnya ada menu-menu bisa kita gunakan seperti mencari, kemudian mengurutkan dan segalanya.
Nah, untuk user dan Akmal Syarandi adalah pengguna utamanya sebagai administrator. Kemudian kalau ingin menambahkan adalah add new. Nah, kemudian isi nama, kemudian email, websitenya, kemudian password, dan digunakan. Nah, di sini role-nya adalah posisi seorang untuk menjadi user seperti apa. Dia adalah subscriber, contributor, author, editor, atau administrator seperti Akmal Syarandi yang sebelumnya. Dan ini silakan diatur dengan yang diinginkan. Ini add new. Kemudian ada profile untuk mengatur bentukan tampilan dari profile. Dan ini bisa diatur seperti ini. Ada warna, kemudian nama, atau ingin mengganti foto agar menampilkan foto. Kemudian terakhir adalah setting. Nah, setting ini untuk menyeting web kita. Seperti ini adalah tanggal, waktu, kemudian macam-macam yang di sini, dan bisa dilihat sendiri dan bisa diatur sendiri. Dan itulah pengetahuan dasar tentang penggunaan dari WordPress. Mohon maaf jikalau ada salah kata, salah penjelasan, atau kurang dimengerti. Dan setelah menonton video ini, teman-teman bisa memaksimalkan penggunaan dari WordPress dan bisa mencari tahu lebih jauh dengan search di YouTube ataupun di Google. Terima kasih, saya Akmal Syarandi. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.